Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Apa kabar hari ini? Apakah pada hari ini Ananda semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan ketua kelas pimpin doa dan juga pimpin untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama warzuqni fahma. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Nanda semua. Baik, semoga dengan pembacaan doa dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga baik. Nah, baik, sebelumnya Ibu ambil absen dulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang berhalangan hadir? Oke, terima kasih Ananda. Sepertinya Ananda hadir semua ya. Alhamdulillah kita hadir semua dan pertahankan kehadirannya. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah Ananda masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Oke. Silahkan Ananda Salsa ingat apa yang Ananda ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, beri aplaus untuk Salsa. Itu benar yang dikatakan Salsa, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang makanan dan minuman halal. Nah, berarti Ananda sudah mengulang kembali pembelajaran di rumah. Itu makanya Ananda ingat dan juga semoga paham dengan apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, silahkan Ananda semua apa yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ini, silahkan disimpan kembali. Apa yang tidak berhubungan simpan dulu, dan untuk semuanya silahkan lihat di sekitar tempat duduknya apakah masih ada sampah atau yang tidak bersih. Silahkan sampahnya kalau ada dipungut dulu, silahkan buang ke luar, baru kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Untuk urusan itu sudah ya. Baik, kita lanjut. Di sini Ibu mau bertanya, apakah Ananda ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Ananda Fadila, apa yang Anda ketahui? Atau apa judul pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, beri aplaus untuk Nabila Fadila, yaitu oke. Sekarang kita masuk kepada materi kita pada hari ini. Yang mana materi kita pada hari ini yaitu tentang kurban, akikah, dan ketentuan pelaksanaan kurban dan juga akikah ini. Nah, baik. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian kurban dan juga akikah ini. Nah,
Pertama, kurban. Kurban itu ialah kegiatan penyembelihan hewan ternak seperti domba atau kambing, sapi, kerbau, yang mana itu bertujuan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, penyembelihan tersebut dilakukan pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik setelah hari raya Idul Adha seperti tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, sebenarnya kegiatan ini tuh dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Mampu di sini bukan berarti mampu materialnya saja, namun juga mampu niatnya sebenarnya lagi. Apakah orang tersebut sudah mempunyai niat? Orang yang tidak mampu dalam material tapi dia punya niat, itu akan dipermudah jalannya oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Namun kalau orang sudah punya material, cukup materialnya, cukup uangnya untuk kurban sebenarnya, tapi dia tidak ada niat untuk berkurban, nah tidak akan ada kurban terlaksana. Jadi kalau memang mau berkurban, silakan niatkan dari hati, nanti material akan mengikut. Tapi kalau niat sudah ada, materi sudah ada, silahkan lakukan langsung kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada akikah. Apakah ada yang tahu apa itu akikah? Nah, ya benar. Akikah itu ialah kegiatan penyembelihan hewan akikah seperti domba, sapi, kerbau, kambing. Nah, kegiatan tersebut sebenarnya hampir sama dengan kegiatan kurban, namun perbedaannya di sini yaitu tujuannya lagi. Kalau kurban itu tujuannya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nah, di akikah tujuannya itu ialah mengisyaratkan wujud syukur kita, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, yaitu dikaruniai seorang keturunan, yang mana kegiatan itu dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran si anak. Nah, kalau tidak bisa di hari ke-7, berarti di hari ke-14, setelah itu di hari ke-21, atau bisa kita sebut pelaksanaan akikah ini yaitu kelipatan 7 dari setelah hari kelahirannya. Atau jika tidak bisa dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahirannya tersebut, maka bisa dilakukan kapanpun dan selagi kita mampu melaksanakannya. Kalau kurban itu tidak diwajibkan untuk semua manusia, namun untuk semua umat muslim. Namun kalau akikah itu diwajibkan untuk umat muslim, sebagaimana ada dalam hukum pelaksanaannya. Nah, sejauh ini Ananda paham dengan yang Ibu jelaskan? Kalau tidak paham, silahkan bertanya kembali, Ibu akan mengurainya kembali. Oke. Terima kasih Ananda, berarti Ananda paham ya dengan yang Ibu jelaskan tentang pengertiannya tadi. Baik, Ibu lanjutkan kepada dasar hukum pelaksanaan kurban dan akikah. Nah, ada yang tahu apa dasar hukum pelaksanaan kurban? Oke, silahkan Ananda acungkan tangan siapa yang mengetahui. Oke, Ananda Dila silahkan jawab apa itu dasar hukum pelaksanaan kurban. Oke. Aplaus untuk Ananda Dila, yang mana sebagaimana telah disebutkan oleh Ananda Dila tadi, pelaksanaan kurban itu didasari oleh Quran surah Al-Kautsar ayat 2, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fasalli lirabbika wanhar.
yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, jadi kurban ini sesuai dengan ayat ini. Kurban ini sejalan dengan pelaksanaan sholat bagi umat muslim. Sholatlah kamu, dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi intinya setelah sholat itu kita melaksanakan kurban kayak gitu, dan berkurbanlah, dan itu murni karena Tuhan, bukan karena untuk mendapatkan hal-hal lain atau pujian-pujian lain. Oke, kita masuk selanjutnya. Pada dasarnya hukum kurban tersebut ialah sunnah muakkad. Dalam hadis dinyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kecukupan untuk berkurban dan ia tidak suka berkurban, maka janganlah dekat-dekat di tempat sholatku. Jadi sebenarnya dari hadis ini kita dapat memahami, jika orang tersebut mampu untuk berkurban namun mereka tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat orang-orang mukmin. Jadi jadi intinya tuh wajib bagi mereka yang mampu dalam material untuk berkurban, itu wajib hukumnya. Nah, sebenarnya hukum kurban itu ialah sunnah muakkad, namun arti sunnah di sini yaitu sunnah yang kuat, jadi lebih berat kepada wajib bagi yang mampu ya. Beberapa ulama berpendapat bahwa sunnah muakkad ini dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sedangkan bagi yang tidak mampu, hukumnya kurban itu ialah makruh. Boleh dilaksanakan dan juga boleh ditinggalkan, tidak dipaksakan kurban itu wajib. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hukum akikah. Jumhur ulama berpendapat hukum akikah ini sunnah. Dinyatakan oleh hadis Samurah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi tergadai dengan akikahnya. Akikah itu disembelih untuk bayi pada hari ke-7 dan dari kelahirannya, dan dicukur rambutnya. Jadi intinya tuh akikah ini wajib sebenarnya, atau mungkin lebih kepada sunnah muakkad ya, lebih berat kepada wajib, karena sebagaimana Rasulullah bersabda, setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya. Jika mereka belum berakikah, berarti masih tergadai kayak gitu. Jadi untuk penembus gadai tersebut, maka akikahkan mereka pada hari ke-7 setelah kelahirannya, atau kelipatan 7 setelah hari kelahirannya. Nah, ada yang diragui Ananda? Paham dengan yang Ibu jelaskan atau bagaimana? Kalau memang paham, silahkan Ananda Salsa ulang lagi apa itu pengertian kurban. Oke, terima kasih Ananda, berarti Ananda menyimak ya. Untuk selanjutnya Ananda Dila, silahkan jawab apa itu hukum akikah. Oke, benar. Berarti semuanya menyimak ya. Seperti hukum akikah tersebut ialah sunnah, tetapi lebih berat kepada wajib. Karena sebagaimana hadis Rasulullah itu, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Selagi belum akikah berarti masih tergadai ya. Oke, kita lanjut ke ketentuan penyembelihan binatang kurban atau akikah. Nah, di sini banyak
banyak sekali sebenarnya poin-poinnya. Sebenarnya pada poin ketentuan penyembelihan binatang kurban atau akikah ini banyak sekali poin-poinnya, yaitu di sini dijelaskan macam-macam penyembelihan binatang kurban, kewajiban dalam menyembelih binatang, syarat menyembelih binatang tersebut, seterusnya sunnah-sunnah dalam menyembelih, lalu hal-hal yang makruh dilakukan pada saat penyembelihan. Nah, di sini ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar, namun ibu meminta Ananda untuk membagi kelompok. Nanti kita diskusikan yang 5 poin ini. Tetapi kita lihat, kalau ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya, silahkan bagi kelompok 2 kelompok. Jadi Ananda Salsa, Dila dan juga Fajar di kelompok 1, Ananda Fadila, Suci dan juga Arif di kelompok 2. Nah, jadi kita bagi 2 saja. Nanti ibu akan jelaskan poin pertama, yaitu macam-macam penyembelihan binatang kurban dan juga kewajiban dalam menyembelih. Silahkan dan juga syarat-syarat dalam menyembelih. Silahkan Ananda kelompok 1 cari tentang sunnah-sunnah dalam menyembelih, dan kelompok 2 tentang hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Oke. Ibu akan jelaskan yang pertama, yaitu macam-macam penyembelihan binatang. Nah, di sini terdapat 2 macam cara penyembelihan binatang tersebut. Yang pertama, jika binatang itu jinak atau tidak liar, maka cara penyembelihan harus pada leher binatang itu dengan baik dan sempurna. Yang kedua, jika binatang itu liar dan jatuh pada satu lubang, maka cara penyembelihannya dapat dilakukan pada bagian mana saja, baik leher, perut, kaki, dan juga pada bagian lain, asalkan binatang tersebut mati disebabkan oleh luka penyembelihan, bukan disebabkan oleh hal-hal lain. Jadi di macam-macam cara penyembelihan ini sebenarnya itu lebih kepada karakter hewannya. Jika jinak dan juga tidak liar, maka sembelihlah dengan baik dan dengan cara yang sempurna. Selanjutnya, jika binatang itu liar dan tidak bisa patuh dan juga atau jatuh pada satu titik lubang, maka penyembelihan tersebut bisa dilakukan dengan bagaimanapun caranya. Bisa di leher, di perut, atau di bagian lain yang memang membuat binatang tersebut itu mati karena luka yang telah kita goreskan pada bagian-bagian tersebut, bukan dari sebab lain yang contohnya ketusuk kayu atau segala macam. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu kewajiban dalam menyembelih binatang. Hendaknya binatang yang ketentuannya itu, yang pertama, hendaknya binatang itu dipotong atau disembelih pada pangkal leher, baik bagian tenggorokan ataupun bawah leher. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang dipotong itu ya bagian leher, baik itu di bawah ataupun pada pangkal leher. Jadi di sini di leher itu kan ada urat nadi, yang mana urat nadi itu akan putus disebabkan oleh luka yang kita goreskan. Nah, itu yang akan menyebabkan kematian pada binatang tersebut. Yang kedua, yaitu yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang itu, yaitu jalan pernafasan. Selanjutnya, selain tenggorokan harus juga dipotong kerongkongan yang merupakan jalan makan. Jadi sebenarnya semua yang ada di lehernya itu harus digorok. Jadi urat nadinya putus, bagian tenggorokannya juga, bagian kerongkongannya juga. Jadi itulah yang akan menyebabkan binatang tersebut mati.
Atau yang D, urat nadi kiri dan kanan harus juga dipotong. Yang E, pada waktu penyembelihan harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penyebutan lafaz Allah itu di awal seharusnya dalam tata cara penyembelihan, karena kita akan membunuh binatang atau makhluk Allah, dan itu tujuannya untuk kita makan. Tidak mungkin kita memakan yang tidak halal. Kalau tidak menyebut nama Allah berarti tidak halal lah. Jadi sebut nama Allah, potong pada bagian leher, pangkal leher atau di bawah leher, terus urat nadi kiri kanan itu juga bisa dipotong. Terus intinya pada leher ini tenggorokan, kerongkongan, pernafasannya itu berhenti berfungsi. Nah, selanjutnya syarat-syarat dalam menyembelih. Di sini syarat-syaratnya itu ya ada 3, yaitu yang pertama, orang yang menyembelih binatang haruslah orang Islam atau ahli kitab. Intinya orang yang berpegang pada kitab Allah selain Al-Quran itu disebut ahli kitab. Boleh melakukan penyembelihan pada binatang kurban ataupun akikah. Selanjutnya yang kedua, penyembelihan dilakukan dengan sengaja disertai dengan niat karena Allah, bukan karena niat lain atau bukan dengan niat mempersekutukan Allah. Yang ketiga yaitu alat penyembelihan harus tajam yang dapat melukai seperti pisau yang memang sudah tajam, bambu dan sebagainya yang bertujuan, kenapa harus tajam? Bertujuan untuk supaya binatang tersebut tidak merasa tersakiti. Jadi memang benar-benar intinya sudahlah kita mau membunuh binatang tersebut untuk kita makan, untuk kita jadi makan makanan, tapi kita menyiksanya terlebih dahulu, itu tidak baik. Maka sebaiknya yang digunakan itu ialah senjata-senjata yang memang tajam dan tidak bertujuan untuk menyakiti binatang tersebut. Baik, mungkin di sini Ananda bisa langsung menjelaskan itu sunnah dalam penyembelihan dan juga hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Nah, oke, terima kasih Ananda sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Aplaus untuk kita semua. Selanjutnya Ibu akan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, pengertian kurban dan juga akikah. Sebenarnya secara garis besar akikah dan kurban dan juga akikah itu ialah memiliki persamaan, yakni menyembelih hewan ternak. Namun di sini yang berbeda yaitu tujuannya. Kalau tujuan yang lebih spesifik. Kalau tujuan secara umum itu sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Jadi kalau tujuan yang lebih spesifik, kalau kurban itu tujuannya untuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena telah diberi kenikmatan harta yang berlimpah dan juga bisa untuk berkurban. Yang kedua yaitu untuk akikah. Akikah di sini bertujuan untuk mengisyaratkan rasa syukur seorang manusia karena telah diberi kenikmatan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya yaitu Allah mensyariatkan bahwa sesuatu kepada manusia bersamaan dengan ketentuan dan perbedaan-perbedaannya. Perbedaan tersebutlah yang harus dipahami manusia sebagai suatu rahmat dan bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Sebab itulah mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian.
Dan jangan lupa Ananda kerjakan tugas yang ada di buku siswa tentang materi ini. Nanti minggu depan letakkan di atas meja ibu sebelum kita memulai pembelajaran. Lalu ulang kembali pembelajarannya. Mungkin dua pertemuan ke depan. Setelah itu kita akan melaksanakan UH. Jadi ulang kembali pembelajarannya, jaga kesehatan dan jangan patah semangat. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.